pedesaan orang Melayu di Kuala Tembeling, Pahang, Malaysia. Terlihat beberapa orang Melayu sedang senang melakukan aktivitasnya. Begitu juga dengan anak-anak mereka yang senang bermain. Namun tak lama dari situ, ketenangan dan kesenangan mereka berubah menjadi penderitaan setelah mereka melihat segerombolan pasukan Inggris datang dan langsung menodongkan senjata ke arah mereka semua. Cyrus, yang merupakan kapten pasukan Inggris, memberitahu bahwa tanah Melayu sudah dikuasai Inggris. Jadi para warga Melayu harus tunduk dan patuh dengan aturan pemerintah Inggris. Saat itu Cyrus dan pasukannya sedang mencari pemberontak karena di antara warga di sana ada 3 orang yang diduga menjadi pemberontak. Dan dikarenakan tidak ada yang mau mengaku, membuat Toga, si tangan kanan Cyrus yang merupakan warga Malaysia yang berpihak pada pemerintah kolonial Inggris, menjadi ganas dan menghajar para warga. Kami tak tahu dan jangan buat huru-hara di tanah kami ini. Kami cuma cari rezeki dengan aman. Lebih baik kamu semua berampung. Aku kata berampung. Tak mau melihat korban berjatuhan lagi, akhirnya seorang pria bernama Mamat mengaku bahwa ia dan kedua temannya yang sebelumnya telah memberontak pasukan Inggris. Kami mengaku kamilah yang melawan kawan Inggris. Kami menyerah. Tangkaplah kami. Stupid Malays. Arrest them all. Wanita tua yang masih terbaring di tanah sembari melihat suaminya yang sudah tewas membuat amarahnya pecah, sehingga dengan penuh amarah ia berkata bahwa kebangkitan orang Melayu akan menantang kekejaman orang British yang sudah memperlakukan mereka seperti hewan. Mendengar perkataan itu membuat Cyrus marah dan secara membabi buta para prajurit British yang ada di sana langsung membantai semua orang Melayu yang ada di hadapan mereka. Kamu mau lawan Inggris? Kami mempertahankan hak. Apa bangsa Melayu boleh buat dengan kerajaan British? Demi Allah! Demi Rasulullah! Aku berpijak di bumi Pahang ini. Di bawah langit Allah yang aku tunjuk. Kamu akan menyaksikan kebangkitan orang Melayu menentang kekejaman penjajah orang putih. Ya Allah! Dalam pembantaian itu, mereka hanya menyisakan Mamat dan kedua temannya. Kemudian kamera menyorot masuk ke dalam hutan. Kita diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang berlatih ilmu bela diri. Dia adalah Mat Jero. Di tempat lain, Sultan Kerajaan Pahang bernama Datuk Raja Haji Muhammad sangat khawatir dengan kehadiran para penjajah Inggris, sehingga Datuk Muhammad membuat 3 surat untuk dikirim kepada datuk lainnya tentang keresahan dari perilaku para penjajah Inggris yang semakin hari semakin merajalela menindas rakyat Pahang.
Selain itu, Tok Gajah merupakan ayah dari Mat Kilau. Ia mengumpulkan 4 prajuritnya, yaitu Wahid, Yasin, serta kedua anaknya Awang dan Mat Kilau. Sebagai guru, Tok Gajah tak hanya mengajarkan ilmu bela diri, ia juga menanamkan ilmu agama yang kuat di dalam diri keempat muridnya. Tok Gajah mengatakan bahwa ilmu yang diberikan bukan dipakai untuk kesombongan atau kekerasan. Aturan nafas dengan kudrat hendaklah sentiasa selari serta seiring. Zikir kepada Allah itulah pembakar semangat juang kita. Sebolehnya hendaklah kita sentiasa mendahului masa. Wal asri innal insana lafil khusr. Allah berfirman, demi masa. Baik ayah, memang kami tak boleh mengubah masa, tapi kami akan usaha dan manfaatkan agar menjadi berkat dengan doa dan ilmu. Kami akan perbaiki segala kelemahan kami. Maha suci Allah dengan kehebatan ciptaannya. Di sisi lain, di kamp kerja paksa, di sana banyak para warga diperbudak mencari emas. Dan saat itu juga, Mamat dan kedua temannya tiba di kamp itu. Mamat yang masih menantang kekejaman Inggris membuat Toga kembali marah dan menghajar Mamat sampai babak belur. Tak kenal siapa kau? Membunuh upahan British! Hei! Ayo, Mat, tangan! Berontak! Sementara itu di istana pemerintah Inggris, Kapten Cyrus melapor kepada Residen J.P. Roger soal rencana mereka yang akan memperluas jajahan mereka di tanah Melayu. Kapten Cyrus menganggap bahwa ia dengan pasukannya sangat mudah untuk menguasai tanah Melayu. Surrounding Semantan, and I do believe there's a lot more down in Jerantut. But now, sires, do not forget. Singkat cerita, surat yang dikirim oleh Datuk Raja Haji Muhammad sudah sampai di wilayah Temerloh Pahang. Surat itu pun dibaca oleh Datuk Bahaman, dan begitu juga dengan Haji Sulong Semantan yang berada di wilayah Hulu Semantan Pahang. Setelah membaca surat itu, membuat Haji Sulong paham dengan situasi tanah Melayu sekarang yang sedang dalam kekuasaan Inggris. Tanah Melayu dalam bahaya. Setelah beberapa hari kemudian, diadakanlah pertemuan antara para datuk serta para ulama dan juga para guru dari beberapa daerah. Di sini terungkap bahwa awal mula para pasukan British datang ke tanah Melayu bukan untuk menjajah. Awalnya para British berdalih akan bekerja sama memajukan tanah Melayu menjadi rakyat Melayu makmur, sehingga terbentuklah sebuah perjanjian dengan Sultan Melayu saat itu dan mengizinkan para British datang ke tanah mereka. Namun para British yang mengetahui hasil bumi tanah Melayu yang kaya membuat British menjadi serakah dan haus kekayaan. Maka dari itu, para British melanggar semua perjanjian yang sudah dibuat dan mulai melakukan kekerasan terhadap rakyat Melayu serta menjajah sebagian daerah di tanah Melayu. Kita tidak boleh berdiam lagi. Inggris sekarang memang dah semakin biadab. Dalam masa 2 minggu, 3 kampung di Kuala Tembeling berkeceroboh. Niat bantu bangunkan tanah kita hanya semata-mata alasan untuk mengaburi mata raja-raja Melayu. Akhirnya, kita yang terjerat. Perjanjian dengan Inggris telah dibuat dan dipersetujui. Kita serahkan saja pada Sultan dan Raja-Raja tentang hal ini. Semua undang-undang yang telah dipersetujui oleh Inggris, mereka ceroboh. Mereka bijak menutup kekejaman yang mereka buat. Satu-satunya niat Inggris di sini untuk membolot dan menguasai hasil bumi kita. Lihat saja nanti, Lipis, Raub, Semantan dan Pulau Tawa. Tak mustahil. Semuanya akan jatuh ke tangan Inggris. Di antara pertemuan itu, ada Pak Deris yang menjadi racun. Ia mencoba memadamkan api semangat para pejuang yang sudah siap untuk melawan pasukan British. Di sini Pak Deris mengatakan bahwa mereka tidak bisa melawan pasukan British dikarenakan pasukan British dilengkapi dengan senjata canggih, sangat berbanding jauh dengan senjata yang digunakan para pejuang Melayu. Kita isytiar perang dengan Inggris. Nak lawan dengan apa? Apa senjata dan kekuatan yang kita ada untuk melawan mereka? Dari semua perkataan Pak Deris tidak membuat Datuk Raja Muhammad berubah niatnya yang akan melawan balik pasukan tentara British. Justru di sini mereka harus pandai membuat rencana dan strategi dan tidak bertindak ceroboh dalam melakukan perlawanan. Para datuk dan para ulama sepakat mengeluarkan fatwa untuk melakukan perlawanan kepada pasukan British yang sudah merebut tanah Melayu dari mereka.
Rapat ini pun diakhiri dengan pemilihan seorang ketua yang layak dijadikan pemimpin untuk melakukan misi besar ini. Awalnya, Tok Gajah memilih Mat Kilau untuk memimpin misi ini. Namun Haji Sematan menolak karena usia Mat Kilau terlalu muda untuk memimpin misi ini. Ia pun menyarankan Mat Laila sebagai pemimpin. Namun untuk memastikan siapa yang layak menjadi pemimpin, Mat Kilau dan Laila pun dipertemukan untuk beradu ilmu bela diri yang sudah mereka pelajari. Akhir dari pertempuran ini dimenangkan oleh Mat Kilau. Namun di balik kemenangan ini, ternyata Awang tak terima jika Mat Kilau menjadi pemimpin. Ia merasa bahwa ialah yang layak untuk dijadikan ketua. Hal ini pun menimbulkan perdebatan antara Awang dan timnya. Dalam perdebatan ini, tiba-tiba Tok Gajah dan Mat Kilau datang. Disinilah Tok Gajah mengatakan bahwa sifat yang paling berbahaya dalam diri manusia adalah iri dan dengki. Dan itu semua ada di dalam diri Sifat Awang. yang paling bahaya dalam diri seseorang ialah dengki. Beberapa hari kemudian, di wilayah Jeti Kuala Tembeling, pasukan British datang ke pasar untuk meminta pajak dari para pedagang. Warga yang tak bisa bayar, barang mereka pun langsung dihancurkan. Ini tanda nenek moyang kami. Di tengah-tengah ganasnya pasukan British, Mat Kilau sendirian datang menghadang pasukan British. Orang Inggris darah kafir akan kuusir segala anasir. Jangan berani kamu kerja-kerja kami. Kalau tidak kamu. Allah Maha Mengenal. Aku hamba pada Yang Esa yang sujud pada Yang Satu. Sebagai pendatang, jagalah adab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua pasukan British babak belur dihajar oleh Mat Kilau. Namun secara mengejutkan, Awang tiba-tiba datang dan menantang Mat Kilau. Apakah kau bersama dengan Inggris? Di tempat lain, tak hanya Awang, ternyata Diris juga seorang pengkhianat. Ia bersekutu dengan Inggris demi menyelamatkan anaknya, yaitu Mamat, yang kini tersekap tersiksa di penjara. Diris berjanji akan mengeluarkan anaknya dari penjara. Namun Mamat sendiri tidak ingin jika ayahnya harus menjadi pengkhianat bangsa demi untuk menyelamatkan dirinya. Mamat mengatakan lebih baik dirinya mati di penjara daripada harus melihat ayahnya menjadi seorang pengkhianat. Ayah, jangan sesekali menggadaikan bangsa kita semata-mata nak membebaskan Mamat, ayah. Jangan tolong kita, ya. Janji dengan Mamat. Berita perlawanan Mat Kilau di wilayah Jeti Kuala Tembeling sampai di markas Inggris.
Berita ini pun membuat Kapten Cyrus marah sehingga ia dan para pasukan British langsung pergi ke Jeti Kuala Tembeling untuk mencari Mat Kilau. Siapa orang Melayu yang buat kacau di Jeti Kuala Tembeling semalam? Aku tahu dia dari kampung ini. Now tell me. Bila ditanya, jawab saja. Apa orang Melayu di sini kuat makan sampai tak bisa bicara? Ayo jawab. Do you people know how many Malays I have killed with this gun? Siapa yang buat hal di Jeti semalam? Aku tahu. Ini semua bagi tahu. Hey. Jangan jadi pengecut. Jangan takut dengan orang putih ni. Mereka ni hanya pendatang. Di tengah kekacauan yang terjadi, tak lama kemudian, Mat Kilau datang bersama Wahid dan juga Yasin. Para pasukan Inggris tak berdaya ketika Mat Kilau berhasil melumpuhkan Kapten Cyrus. Dengan berani dan percaya diri, Mat Kilau mengatakan bahwa ia tidak takut sedikit pun dengan pasukan British. Engkau bergerak, jangan bermimpi dapat berjumpa keturunan kau lagi. Jangan kau fikir kau ibarat Tuhan. Aku orang Melayu yang akan membela bangsaku. Kau tak takut mati? Walau Israel datang sekalipun aku sedia menghadap. Ini kan pula penjajah laknat seperti kau. Islam agamaku, Melayu bangsaku. Takkan aku duduk berdiam melihat apa yang kau buat pada bangsaku. Siapa kamu? Aku dipanggil Mat Kilau. Ayo, selamatkan jiwa si iblis tu. Bunuh saja orang putih tu. Aku nak Inggris tinggalkan tanah kayu. Nanti. Dalam situasi yang menegangkan ini, tiba-tiba Awang datang dan meminta kepada Mat Kilau untuk melepaskan Kapten Cyrus. Entah apa yang membuat Awang kini malah menjadi berpihak kepada British. Namun saat itu, ucapan Awang cukup masuk di akal. Jika Mat Kilau membunuh Cyrus, pasti pasukan British akan menyerang balik dan akan berdampak besar kepada rakyat yang akan menjadi korbannya. Mendengar penjelasan dari Awang, Mat Kilau pun akhirnya melepaskan Cyrus. Kemudian Kapten Cyrus berkata dengan lantang di hadapan semua rakyat Melayu tentang persatuan rakyat Melayu, bahwa orang-orang Melayu adalah bangsa yang terpecah belah, tidak pernah bisa bersatu. Itulah yang membuat Melayu menjadi Kamu lemah. tengok depan mata kamu sendiri. Orang Melayu takkan boleh halau Inggris. Kerana bangsa kamu adalah bangsa yang berpecah belah. Orang Melayu sangat mudah dibeli. Sebab itu, bangsa kamu akan sentiasa dijajah. Perkataan Kapten Cyrus ini seperti tamparan keras bagi rakyat Melayu, terutama Mat Kilau. Kemudian di markas besar Inggris, Kapten Cyrus masih merasa bingung dengan tindakan Awang tadi. Namun di sini Cyrus percaya dengan janji dari Awang yang tidak akan melawan tentara Inggris lagi. Kehadiran Kilau dan rakannya ini bukan perkara mudah lagi, Sire. Mat Kilau orangnya bukan calang-calang. Jangan cakap kau takut dengan mereka, Toga. Kau tahu kekuatan Inggris bagaimana. The Malays are not even entitled to be opposing us. Jika mereka bersatu, sejuta senjata kamu pun tidak berguna lagi. Karena perpaduan mereka adalah senjata utama orang Melayu yang paling hebat. Mereka tidak akan bersatu sampai bila-bila, Toga. Orang Melayu bangsa yang pentingkan diri dan penuh dengan hasad dengki sesama mereka. Sebab itu, mereka mudah dijajah dan dipijak. Di tempat lain, Awang datang menjelaskan kepada mereka semua kalau apa yang dia lakukan tadi siang adalah untuk meredam Inggris agar mereka tidak curiga dengan apa yang sedang mereka rencanakan. Awang melakukan itu karena dia melihat pasukan Inggris mendapat kiriman banyak senjata laras panjang. Dengan senjata itu, mereka pasti akan sulit untuk melawan Inggris. Di sini Awang berencana untuk mencuri senjata pasukan Inggris, namun rencana itu ditantang oleh Mat Kilau karena rencana itu sama saja masuk ke dalam mulut harimau. Apa niat kau sebenarnya? Adakah kau syaitan bertopengkan malaikat atau malaikat dituduh syaitan? Aku cuba selamatkan kau orang semua siang tadi daripada mati dibunuh British. Aku ni cuba mengabuli mata orang British supaya mereka semua tak nampak yang kita cuba memberontak menentang mereka. Faham tak, Kilau? Sebelum ni kau yang sungguh-sungguh menentang orang Inggris. Sebelumnya aku silap, Kilau. Aku tak nampak kekuatan musuh kita. Kita akan serang dan rampas semua senjata mereka. Jangan pandai-pandai buat perancangan tanpa berbincang. Ayah pasti tak setuju. Rampas senjata Inggris ibarat masuk mulut harimau. Walaupun dilarang Mat Kilau, Awang tetap melakukan perampasan senjata itu bersama kedua temannya.
Di sisi lain, istri Wahid, Rokia, sangat mengkhawatirkan suaminya yang ikut bergabung dalam rencana pemberontakan. Apalagi saat itu ia sedang hamil tua, ia tidak mau jika anak pertama mereka terlahir menjadi yatim. Namun Wahid lebih mementingkan agama dan bangsa lebih dari apapun. Mau tidak mau, suka tidak suka, tapi itu faktanya. Segala halangan tidak ada yang bisa mengubah pendiriannya. Sebab saya tak nak abang mati. Kia masih perlukan abang. Jangan hancurkan harapan Kia, abang. Abang tinggalkan Kia. Kia lagi sanggup hidup seorang daripada ada suami macam abang. Jangan neraka, Rukiah. Aku lebih pentingkan agama dan bangsa aku lebih daripada segala-galanya. Suka ataupun tidak, itu hakikatnya aku takkan ubah sampai bila-bila. Di sini Wahid hanya meminta kepada Rokia menjadi penyemangat bagi dirinya dalam berjuang melawan tentara Inggris. Sementara itu, Awang bersama yang lainnya tetap melanjutkan rencana mereka mencoba merebut persenjataan tentara Inggris. Walaupun perampasan itu berhasil, namun aksi itu membuat keadaan semakin memburuk. Apalagi saat Kapten Saryas mengetahui perampasan itu membuat ia menjadi murka. Itu sama saja mereka sudah menantang kekuasaan Inggris. Kapten Saryas berjanji akan meratakan semua rakyat Melayu dengan tanah. Tapi mereka sudah janji tidak akan ganggu kerja-kerja Inggris. Seperti aku katakan sebelumnya, mereka akan terus mengganggu kita. Sudah tiba saatnya. To challenge Her Majesty's army is to challenge the whole of England. Tomorrow they shall witness the strength of the British army. Tomorrow they shall know that the land they stand on belongs to the Queen. Keesokan harinya, akibat aksi Awang semalam, membuat pasukan Inggris langsung membombardir rakyat Melayu yang ada di sana. Lama kemudian, mereka mendengar kabar bahwa beberapa pasukan Inggris menuju ke rumah Wahid. Teringat dengan istrinya yang lagi hamil tua, Wahid dan Mat Kilau langsung lari menuju ke rumahnya. Di sisi lain ternyata para pasukan Inggris sudah berada di rumah Wahid. Dan disinilah bagian momen yang paling menyakitkan, di mana saat Wahid dan Mat Kilau harus menyaksikan istri Wahid dan anaknya yang masih di dalam kandungan langsung dibunuh dengan kejam oleh seorang pria bernama Koru. Kau cincanglah aku macam mana sekalipun. Aku takkan buka mulut. Setelah pasukan British pergi dari sana, barulah Mat Kilau melepaskan Wahid untuk melihat istrinya yang sudah sekarat. Jangan berhenti dalam perjuangan Elsa dengan abang. Awak keinginan kita. Kini hanya penyesalan yang dirasakan oleh Awang. Mat Kilau pun menjadi geram terhadap Awang dan sempat ingin membunuhnya jika tidak ditahan oleh Tok Gajah. Istri Wahid dibunuh oleh askar Inggris. Puas hati kau sekarang, Wang? Puas? Maafkan aku. Ampunkan aku. Ampunkan aku. Maafkan aku, Kilau. Maaf pada Wahid. Dalam situasi ini, Mat Kilau masih bisa bijak dalam menanggapi hal ini. Ia berkata bahwa persahabatan dan tali silaturahmi mereka tidak akan putus hanya karena cobaan sekecil ini. Aku sayangkan kau, Awang. Aku sayangkan semua dan perjuangan kita. Dan aku yakin
persahabatan dan silaturahim kita tak akan terputus dengan ujiannya sekecil ini. Ingatlah kembali, matlamat perjuangan kamu semua demi agama, demi bangsa. Seorang pejuang